Aku kerja di satu tempat dan gajiannya nggak turun-turun. Dia nggak turun kalau nggak salah udah sampai bertahun-tahun kayak Maka itu sama nasi putih. nggak ada nasi Gak ada nasi putih. putihnya. Nggak ada. 3 hari 3 malam itu ibaratnya cuma minum air kari dong. Iya. Jadi aku bener-bener pakai kubus itu, aku potong, terus aku rebus, aku aduk-aduk, terus aku makan. Bos kayak kepala tokonya ini juga lebih demen cari orang Indo ternyata. Terus ada yang pesen gini, ada yang pesen, wah aku mau burger tapi nggak mau daging. Welcome back to Boba Bridge Podcast, di mana kita akan mengundang orang-orang luar negeri, khususnya orang Indonesia yang tinggal di Taiwan. Jadi di episode kali ini kita kedatangan satu tamu, yang dimana kita akan membahas banyak perjuangan ataupun pengorbanan yang pernah dia alami selama tinggal di Taiwan. Jadi kalau teman-teman lihat kan biasa guys sebelumnya kita selalu cerita pengalaman dia, mungkin dari kuliah, kemudian magang, kerja. Tapi kebanyakan dari itu kita tidak membahas terlalu banyak tentang apa aja sih sebenarnya yang mungkin mereka lalui gitu secara mendalam. Kayak mungkin berbagai pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas banyak tentang hal itu. Jadi mari kita sambut Stephen Prodinata Budi Putra. Halo, halo. Halo Stephen. Aneh banget dia manggil Stephen. Iya. Biasa aku manggil dia ini PB. Boleh cerita nggak sih kenapa disingkat PB? PB itu karena nama panjangku Stephen Praudinata Budi Putra, kan belakangnya PB. Jadi makanya Stephen kan banyak. Jadi kebanyakan orang-orang karena Stephennya banyak mereka panggil nama belakang. Jadi disingkatnya jadi PB. Siapa yang mulai panggil PB itu? Nggak tahu sih, udah lupa sih, banyak. Kayak teman-teman kuliah mungkin, atau teman-teman les dulu panggilnya PB juga. Oke lah. Oke, PB. Sebelum kita bahas pengorbananmu, Iya. boleh cerita nggak sih gimana asal mula bisa nyasar di Taiwan? Jadi awal-awal tuh sempet denger-denger tentang Taiwan dari saudara kan dulu saudara ada yang mau datang. Jadi sekalian kayak dia juga mau datang, aku mau datang, jadi kita sama-sama. Terus habis itu ya udah kayak awalnya janjian kita berdua mau sama-sama ke Taiwan, ditawarin sama orang tua. Asal mulai kayak gitu. Oke. Iya. Jadi singkat cerita, kamu ikut program Infopan kan ya? Terus Iya, betul. S1 ambil jurusan apa? Aku jurusan elektro. Oke. Terus abis itu langsung lanjut ke S2. Iya, betul. Jurusan yang sama ya. Iya, jurusan yang sama. Terus habis itu udah kerja. Iya, sekarang untungnya udah kerja. Oke, sebagai? Aku sebagai kerja di job desk namanya Test Solution Engineer. Jadi kerjanya adalah bertugas untuk mengetes produk-produk yang di tempat aku kerjain sekarang. Oke. Ya, jadi secara garis besar itu yang sudah pengalaman secara generalnya PB. Tapi mari kita bahas kayak tadi pengorbanan atau perjuangan yang pernah kamu lakukan. Mungkin kita mulai dari kerja ini apa? Dari kerja part time. Dulu pas sekolah pernah part time apa aja nih? Iya, aku part time lumayan banyak sih dulu. Pertama kali kan awal mula aku part time tuh, awalnya aku tahun pertama aku nggak mau part time. Cuma setelah abis itu kan ada liburan. Nah di situ aku mulai part time pertamaku. Itu cari-cari sendiri di daerah Taipei. Terus abis itu kerja di, kalau dulu ada namanya satu, kayak kerja di toko teppanyaki gitulah. Jadi tukang ngelap-ngelap, bersih-bersih gitu. Jadi kayak orang, jadi kayak servernya gitulah, bantu-bantu pesen sama bersih-bersih barang gitu. Wait, tadi kamu bilang kamu kerja di Taipei. Iya, itu kerja pertamaku. Kok bisa nyasar sampai sana? Kan kamu kuliah di Hsinchu. Iya. Ya, Hsinchu ke Taipei itu kalau naik bus sekitar 1 jam juga gitu. Nah, karena dulu tuh ini juga ada yang kenalin, temenku punya temen kenalin tempat ini. Jadi aku sembari cari pengalaman juga, sembari main di Taipei gitu lah. Oh, oke. Itu yang kerja Pak teppanyaki tadi. Iya, betul. Oke. Dan di satu juga, ya namanya juga anak tahun pertama, jadi Mandarinnya masih begitulah. Jadi kadang dia panggil namaku pun aku nggak mudeng gitu.
Loh, Jadi itu juga menurutku setelah part time ini yang bikin mendanku jadi tambah berkembang. tapi kenapa waktu itu kamu gak kepikiran, oh kalau di Taipei ada, harusnya di Hsinchu juga ada gitu. Itu dia. Karena dulu juga aku mikirnya kan, oh sekalian, oh dulu kan karena aku punya pacar di sana juga, jadi aku pikir lebih deket, lebih Oh, bisa lebih bisa itulah. sambil berenang minum air itu. Ya betul, betul Oke, sekali. oke. Eh, dengar-dengar dulu kamu pas kuliah S1 ya, pernah Iya, minum air kari buat bertahan hidup. ya Eh, betul. tolong boleh ceritain gak sih apa itu maksudnya? Jadi begini, jadi minum air kari itu sebenarnya terjadi, ini ceritanya panjang banget kalau ditarik dari belakang. Jadi itu awal-awal tuh bermula dari aku kerja di satu tempat dan gajiannya nggak turun-turun. Dia nggak turun, kalau nggak salah udah sampai bertahun-tahun, kayak total 2 tahun lah. Cuma kejadian itu tuh baru setengah tahun nggak dapet gaji, dan orangnya juga menjanjikan kalau mau turun gaji. Jadi sebenarnya ada part of salahku juga. Jadi di saat orangnya bilang mau turun gaji, aku udah kayak mau gajian nih. Jadi aku ada beli-beli barang juga. Dan di saat udah jatuh tempo, gajinya nggak turun. Jadi kan pas aku lihat, wah uangku tinggal dikit nih. Jadi awal aku nyicil dulu, aku kayak tiap hari makan Lorovan, kalau tahu yang daging babi itu yang cincang. Aku tiap hari makan tuh. Itu phase 1 tuh. Jadi aku nyicil dulu, itu kira-kira ada hampir sebulan seingatku. Jadi hampir sebulan aku makan itu dulu. Terus terakhir pas uangku udah nggak ada, aku baru keinget nih aku ada beli air kari, karena di zaman itu tuh zaman-zaman isu mau lockdown pas Corona. COVID ya. Jadi aku kan udah nge-stok, aku kayak ada apa lagi yang bisa aku makan nih. Jadi aku lihat, oh ada ini. Jadi aku minum itu kalau nggak salah pagi dan malam, enggak, malam dan siang makan itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi aku minum itu doang. Oke, air kari ini maksudnya yang itu ya, yang kaldu yang dimasukin air rebus terus jadi kari itu. Iya, yang kotak-kotak kubus-kubus gitu. Makan makan itu sama nasi putih. Nggak, Tiga, nggak ada nasi gak ada nasi putih. putihnya. Nggak ada. 3 hari 3 malam itu ibaratnya cuma minum air kari dong. Iya, jadi aku bener-bener pakai kubus itu, aku potong, terus aku rebus, aku aduk-aduk, terus aku makan. Soalnya bang aku hari itu aku ingat tinggal sisa 1 NT. Kenapa kamu nggak minta tolong temen atau orang tua buat kirim dana darurat ini? Jadi ceritanya kalau kenapa nggak minta orang tua, karena di saat itu tuh aku udah nggak pernah minta uang ortu lagi, karena aku kan ada part time sedikit. Sama pas liburan tuh aku udah kerja, jadi lebih tepatnya uang kerjaku ini aku pakai buat pelan-pelan aku buat kehidupan gitu loh. Jadi di saat itu aku udah nggak enak minta uang ke ortu, karena mau bantu-bantu juga gitu kan. Dan kalau temen itu sebelum itu terjadi aku udah ngutang beberapa orang Oh, oke. untuk beli Lorovan itu. Tapi ya 3 hari makan gituan pasti lapar banget ya. Nah itu dia. Jadi puncaknya itu di saat, seingatku tuh hari ketiga ya kalau nggak salah ya. Pas hari ketiga tuh aku makan air kari itu, aku udah sampai abis makan aku lapar. Jadi aku udah kayak nggak kuat banget ngomongnya. Pas makan tuh nggak berasa makan gitu loh. Baru makan udah lapar lagi. Jadi di satu aku langsung ngomong ke mamaku lah kayak, makanya aku udah nggak bisa deh. Dan aku cerita kayak kenapa aku bisa nggak ada uang gitu. Ya cerita panjang lah. Oke, kita balik ke yang penyebab dari semua ini. Ya, Apa maksudnya part time tapi nggak digaji tadi? nah jadi hmm, di saat itu tuh sebenarnya aku juga nggak tahu sih uangnya gimana, karena kan di sana aku kerja juga di satu organisasi gitulah. Jadi kayak ada satu organisasi di sekolah, aku kerja di sana. Nah, satu institut lah lebih tepatnya, dan aku nggak tahu kenapa uangnya tuh bisa nggak turun-turun, antara karena COVID atau apa nggak tahu juga. Tapi bukan cuma aku ada satu kakak kelasku juga begitu, dan satu temenku juga begitu. Dan aku tanya ke semua part timer di sana juga, mereka nggak dapat gaji.
Terus kalian semua nggak protes gitu atau tanya ke orangnya, lo mana gaji kita gitu? Nah, pertama tuh kita mencoba untuk, karena kan dia bilangnya tuh emang gajinya tuh turunnya dulu, sebelumnya tuh turunnya tuh sekalian misalnya 6 bulan langsung turun gitu. Nah, jadi kita pikir 6 bulan ini bakal turun, dan ternyata enggak. Pas itu kita ada bilang ke dia, karena kan kita mau trust juga dong, kan kita kerja sama orang kan harus ada trustnya gitu. Jadi kita tuh terpasang trust, dan ini tuh udah terjadi di setengah bulan, bilangnya bulan depan. Terus bulan depannya juga dia bilang bulan depan lagi, dan ada janji-janji lainnya lah, ada alasan-alasan dia gitu yang bikin kita di satu lumayan percaya. Hebat juga deh, udah bisa manipulasi orang gitu. Nah iya, Itu dia tahan sampai berapa lama? seingatku kalau nggak salah 2 tahun Tapi tetap turun akhirnya. tetap turun, untungnya turun. Dan perhitungannya juga aku juga udah nggak tahu dia gimana hitungnya, soalnya menurutku harusnya 2 tahun itu udah mulai lost track sih. Jadi apa pengalaman yang bisa kita petik dari pengalaman ini? Apa yang bisa kita petik ya, mungkin jangan terlalu memegang erat sesuatu lah. Kadang kan ini sebenarnya aku ada pilihan untuk keluar dari kerjaan ini, atau mungkin aku bisa cari kerjaan yang lain. Cuma di saat ini aku mikirnya kayak masih bisa lah, dan aku masih ngomongnya memegang erat tali ini meskipun sakit. Tapi 2 tahun tuh lama banget loh. Kok kalian bisa gitu loh, kayak percaya banget sama orang ini terus kalian nggak merasa ini aneh loh, kita harus lapor. Mungkin bahkan ke orang sekolah atau mungkin ke orang yang lebih tinggi lagi gitu. Sebenarnya kita ada tanya ke orang sekolah gitu, kayak tanya ke orang, misalnya kita awal tanya ke yang ngurusin office, aku kan office Chinese, jadi aku minta tolong ke orang yang ngurusin orang-orang office Chinese. Dan di satu juga lumayan lama lah itu muter-muternya tuh nggak kelar-kelar, dan terakhir turunnya saat orang yang di office Chinese ini bilang ke salah satu petinggi di sekolah gitu loh. Dan kenapa kita nggak keluar? Karena jujur kerjanya enak. Ngapain tuh kerjaannya? Nah, jadi kerjanya tuh kita kayak ngurusin administrasi sekolah gitu lah. Jadi kayak bantu-bantu, misalnya kita ada satu dokumen kita bantu antar kemana. Terus kadang kita ngelap tempat gitu, atau kerjain barang-barang yang mungkin terbilang mudah lah. Nah itu dia kenapa kita mau pindah. Dan kalau nggak ada kerjaan ya kita nggak ngapa-ngapain. Oke, I see. Mm-mm. Oke, jadi yang tadi Kari itu kan 3 hari nggak makan. Kamu ada apa? Timbang berat badan nggak sih? Wah itu enggak sih, itu enggak. Kayak, Tapi bisa jadi harusnya turun. Karena di satu juga nggak seberat sekarang lah. tapi apa efek yang kamu rasakan waktu itu? Nggak fokus kah? Atau ya cuma lapar terus gitu? Yang ku ingat efeknya itu ya ada nggak fokus karena terlalu lapar. Terus aku juga jadi nggak bisa mikir gitu lah. Jadi lemes sih lebih tepatnya. Soalnya kayak aku udah makan dan lapar, dan seharian tuh aku rasa kayak nggak ada semangat gitu. Mau ngapa-ngapain males. Terus mau makan pun sebenarnya aku males, karena pas mau makan aku pikir aduh minum air kari lagi nih. Tapi nggak ada pilihan. Dan terkadang juga bisa kayak ngeliatin makanan di kantin tuh kayak wah aku mau makan tapi nggak bisa gitu. Jadi ikutin situ-situ salah. Mending pindah kerja, atau enggak ya minta tolong temen yang lain lah. Jadi habis itu ortumu kirim duit udah selesai masalah waktu itu. Hmm, nah itu kan jadi sebenarnya seingatku di sana tuh terjadi pas summer. Nah pas summer tahun ketiga naik tahun keempat kalau nggak salah. Jadi pas itu kan aku udah dikirim uang dan makan-makan dikit, kebetulan di satu aku juga udah mulai mikir kayak nggak bisa nih kalau misalnya aku kerja di sini doang. Nah karena di tahun keempat aku mikir lumayan kosong juga jadwalku, jadi aku juga ada kerja di kantin sekolah saat itu. Tahun keempat tuh maksudmu kosong karena SKS-nya tinggal dikit ya, kelasnya tinggal dikit. Iya, heeh. Oke. Karena untungnya juga pas aku kuliah lancar-lancar aja gitu untuk sekolah-sekolahnya. Oke. Ya habis itu ada part time apa lagi nggak yang cukup unik gitu? Part
Part-time yang cukup unik ya. Hmm, mungkin aku dulu pernah kerja di kantin sekolah kayak bikin luwe gitu. Luwe itu kayak makanan ini lah yang direbus gitu. Itu juga lumayan unik sih soalnya hmm, bosnya lumayan pelit di saat itu. Apa maksudnya bosnya pelit? Jadi dulu kan kita kan biasa kalau misalnya makan kan kita kerja, kita pulang kita dapat makan gitu biasanya kan. Nah, jadi makanan itu kita kayak kayak bosnya kadang kalau misalnya aku mau yang agak ekstra tuh kadang nggak dibolehin. Apa ekstra? Kayak agak lebih ekstra gitu, lebih ke kayak misalnya kayak daging mau banyak atau ada tambahan-tambahan lain tuh nggak boleh. Biasa kalau makan kayak gitu kalian boleh pilih sendiri. Kayak lu itu kan kamu boleh pilih bahannya sendiri. Iya, Itu kamu dia ada limitnya kak. Kayak mungkin dia ada budget. Oh kamu nggak boleh lebih dari 80 NT misalnya. Atau dia gimana cara ambil? nah di luar tempat aku kerja dulu nih lumayan unik, dia tuh bukan ambil-ambil, dia ada paketnya gitu. Oke. Jadi kayak misalnya mau paket satu nih kombonya ini aja, paket ini kombonya ini aja gitu. Jadi dia udah ada paketnya dan yang kita boleh ambil cuma paketnya doang. Dan yang paling kita ngomongnya yang paling gongnya nih, pas aku kan orangnya suka sambel gitu kan, dan orang Indo tuh kan makan sambel biasanya. Jadi pas aku ambil tuh ada sekali kayak mungkin dia ada perhatian aku ambil selalu banyak. Jadi pas aku udah lagi ambil gitu kan, dia langsung pas sendok ketiga dia langsung kayak nahan gitu. Udah cukup gitu. Sep, ngomongnya sepelit itulah. Cuma ya no offense juga karena balik lagi dia kan buka bisnis dan mungkin marginnya nggak gitu gede. Terus dia juga punya anak gitu ya, nggak menyalahkan lah. Tapi itu lumayan unik. Setidaknya gajinya turun tepat waktu. Betul. Oke. Iya. Dan bosnya juga suka di sana aku juga belajar lah kayak emang kerja sama orang tuh dia mencoba untuk memakai kamu sebanyak-banyaknya tapi dengan gaji yang serendah-rendahnya gitu. Jadi kayak di sana juga belajar banyak hal sih dan terlebih Mandarin karena balik lagi menurutku pas kerja part time ini Mandarin ini makin berkembang. Itu kamu ada jadi kasir juga? Iya, aku pernah kasir, pernah masak. Cuma paling berkembang tuh pas kerja di kasir biasanya. Itu gimana tuh kalau misalnya nggak tahu orang ngomong apa gitu? Nah dulu tuh ada sekali aku kayak langsung panggil bosnya kayak bos gimana nih aku nggak ngerti. Jadi kayak di sana tuh semuanya ada keluar dari comfort zone juga sih semuanya. Tapi bos selalu di belakang lah buat backup kalau nggak ngerti. Iya bosnya selalu ini. Biasanya bosnya tuh kalau dulu aku kerja bosnya masak. Oh. Iya. Tapi kamu pernah jadi masak juga? Itu kenapa? Bosnya kemana itu? Bosnya jadi kasir. Oh, oke. Jadi ya aku jadi bos juga sukanya aku di ini sih di kasir gitu. Terima uang. Masakan panas. Ada lagi nggak selain itu? Paling Burger King sih sebenarnya, kerja Burger King juga unik banget karena kita kerja di Burger King sekolah dan itu tuh isinya kebanyakan orang-orang Indo. Jadi kayak part timer yang di sana tuh orang Indo semua rata-rata. Ada orang lokal tapi mungkin pas aku kerja tuh 60% orang Indo lah. Dan eh, di saat itu juga bos kayak kepala tokonya ini juga lebih demen cari orang Indo ternyata. Kenapa? Karena menurut dia orang Indo tuh sangat kerja keras, terus nggak kerja keras juga sih, lebih ke dia berani ambil shift yang banyak gitu loh. Dan juga emang yang lebih gampang dicari karena kan kita turun temurun gitu. Kayak misalnya nih, kayak misalnya aku ajak adik kelasku, nanti adik kelasku ajak adik kelas dia. Jadi itu ngomongnya bisa diulang-ulang gitu loh. Terus kamu juga awalnya diajak kakak kelas. Aku awalnya diajak sama adik kelas. Oh, oke. Iya. Kebetulan adik kelasku itu dia kayak salah satu orang pertama lah yang part time di sana. Wah, pelopor ya. Pelopor. Betul. Dan di sana juga lihatlah kayak ternyata kerja franchise nih. Itu kan franchise kan. Jadi kayak kelihatan juga nih kayak kerja franchise sama kerja sama bos yang bener-bener ada bosnya nih. Kayak ada perbedaannya gitu loh. Apa bedanya? Perbedaan adalah pas kalau sama franchise nih kita kayak mau makan apapun bebas gitu karena ya bukan
Eh, karena juga itu nominalnya sangat kecil dari uang yang ada di dalam perusahaannya gitu loh. Jadi kayak mungkin untuk makan-makan para pekerja itu lebih generous gitu lah. Dan di saat itu ya enaknya kita mau makan apa kita bisa makan selama nggak kelewatan gitu. Maksudnya kalau kamu lagi shift di Burger King itu, kamu mau pesan 5 burger juga boleh gitu. Ya selama daging misalnya kan kita biasa bawa pulang biasanya cuma satu. Cuma kalau misalnya kamu kerja shift malam, misalnya kayak udah tutup toko, misalnya ada 5 daging itu sebenarnya boleh dibawa pulang. Cuma 5 burger nggak boleh. Satu orang cuma boleh satu. Cuma ada satu kasus di mana kayak mungkin kamu bikin 5 burger nih, misalnya kayak kita dalam buka toko itu ada bikin 5 burger yang salah. Dan terakhir nggak ada yang pesen 5 burger ini. Itu kita boleh bagi-bagi. Enaknya di situ. Kalau nggak ada yang apa tadi gimana? Burger cuma boleh satu, tapi daging boleh banyak. Kecuali ada yang salah pesan, ada yang salah bikin. Iya, itu kalau burger. Tapi kalau daging tuh kalau misalnya terakhir pas tutup toko ada daging lebih, itu kamu boleh bawa pulang. Kenapa kayak gitu? Daging ini ayam goreng maksudnya gitu. Nggak, daging tuh kayak daging yang misalnya di dalam burger gitu Oh, kan patty Burger King. gitu. Iya, patty gitu. Itu kan kita belum bikin burgernya. Jadi kita cuma boleh bawa pulang burger itu. Tapi yang roti atas sama bawah itu nggak boleh dibawa gitu. Iya, kecuali kamu udah keburu bikin, ternyata nggak ada yang pesan atau misalnya salah pesan atau gimana gitu, itu baru boleh, itu kasus spesial. Kalau yang lain-lain kayak apa? Kentang atau dia ada apa lagi? Kentang itu juga, Nugget gitu ya. ya kentang itu juga sama. Pokoknya pas tutup toko nggak ada yang pesen dan itu sisa kita boleh bawa pulang. Tapi kan biasa kalian masaknya itu ada pesanan dulu baru masak atau kalian kayak oke mungkin kita masak 5 porsi dulu. Nanti orang pesen kan bisa langsung Iya. keluar. Biasanya gorengan, kalau gorengan tuh biasa kan kita mau cepat gitu kan. Jadi kita pasti kalau goreng dikit-dikit kan kayak kurang efisien. Ya. Jadi kita sekali goreng tuh banyak, gede gitu. Dan berlaku juga untuk nugget dan mungkin lebih ke nugget sama kentang goreng sih. Sisanya mungkin kalau misalnya kelebihan dan gak ada yang pesen tuh baru kita boleh bawa pulang. Jadi perjalanan Burger King itu kamu apa? Goreng-goreng ya. Banyak sih, aku pas kerja Burger King tuh udah bisa semuanya lah rata-rata. Jadi kayak pertama aku jadi kasir. Nggak tahu kenapa disuruh jadi kasir, jadi aku ya udah. Jadi kayak jadi kasir tuh ya paling pesen dan juga belajar menu-menu. Karena kayak kalau misalnya nggak ngerti menu kan kita nggak tahu juga nih mau ini ada menu apa, terus mau kentangnya berapa banyak gitu segala macem. Jadi pertama kasir, terus baru dipindahin ke ngurus-ngurus kayak gorengan, ngurus-ngurus kayak misalnya packaging makanannya nih, misalnya kayak kita lihat kan dia ada kayak layarnya gitu kan, jadi kayak kita bisa oh ini pesanan ini listnya ada apa aja, nanti kita baru manage sendiri lah, misal kentang udah habis itu kita tuang kentang, terus abis itu ada pesanan apa kita tuang gorengannya, terus sambil itu kita sambil lihat oh burger ini kita masukin dulu ke dalam kotaknya gitu. Nah itu kan itu bagian kedua. Terus bagian ketiga bikin burger. Dan bikin burger ya tinggal lihat kayak ada menu apa. Terus dia ada awal-awal diajarin gitu kayak menu ini nih dalamnya ada apa aja gitu. Jadi kayak ada 3 bagian ini sih pas aku dulu kerja. Dan bagian ngurus gorengan tuh bisa diurus sama yang bikin burger sama yang bungkus-bungkus makanannya gitu. Terus pas kamu masuk Burger King ini, awalnya dia langsung ajarin semuanya atau dia cuma ajarin kasir dulu karena kamu mulai dari kasir kan. Pas Burger King nih ya aku kasir dulu pertama. Jadi pas masuk dia cuma ajarin bagian kasir Iya, doang. tapi itu pusing banget karena beda gitu sama yang dulu aku kerja kan kayak menunya ya dikit. Di Iya. kantin kan menunya dikit itu. Kalau di sini tuh menunya banyak banget dan banyak promo. Jadi pas awal-awal tuh bingung banget. Menunya nih tabnya banyak. Terus ya Mandarinnya juga beda-beda lagi kan. Karena kan Mandarin nama makanan tuh sangat spesial dan unik gitu. Dan promo-promonya kadang bisa ganti-ganti. Jadi awal-awal tuh bingung banget. Maksudnya nama spesial uniknya dibanding Indo gitu maksudnya. Iya, kayak misalnya kayak di Mandarin kan banyak kayak misalnya Whopper gitu kan. Whopper kan beda lagi gitu dalam bahasa Mandarinnya.
Apa itu Uber? Uber tuh Huapao. Huapao. Iya, heeh. Jadi ya awal-awal emang menurutku bener sih belajar kasir, karena itu kita bisa lihat secara keseluruhan kita ini ada apa aja gitu. Iya, jadi kalau aku sekarang tanya kamu masih hafal menu-menunya. Mungkin udah lupa sih. Soalnya aku kerja Burger King ini sebenarnya aku ada pas ini kan kejadian pas aku tahun keempat abis yang kari itu. Terus aku pas S2 aku ada balik lagi untuk kerja Burger King, tapi di bagian yang beda. Jadi ada yang shift reguler itu yang kayak biasa lah waktu jam makan segala macam, sama ada yang turup toko. Nah turup toko nih biasanya tuh yang misalnya bersih-bersih dapur segala macam. Nah jadi ada dua. Aku pernah kerja semuanya lah. Jadi dulu pas reguler itu bahkan kepala tokonya udah bisa tinggalin aku sendiri gitu. Jadi kayak kepala tokonya pergi ngerokok atau kemana gitu. Ini pas jam sepi ya. Jadi kayak aku bisa kerjain semuanya, kayak misalnya ada pesen, aku pencet sendiri dia pesen apa, terus bikin burger, bungkus sendiri gorengan, itu kayak semua flow-nya aku udah bisa kerjain dulu. Jadi apa yang paling kamu suka biasanya? Yang paling aku suka ya kasir sih, karena paling santai. Tapi kasir ada nggak enaknya juga. Apa tuh? Kasir tuh nggak enaknya karena pas kamu tuh harus ketemu sama customer, dan customer tuh unik-unik orangnya. Dia banyak request. Ada yang pesen, masa ada yang pesen gini, ada yang pesen, oh aku mau burger tapi nggak mau daging. Gimana? Aneh kan? Aku pesen nih tapi dia nggak mau daging. Jadi makan apa? Dan banyak request lainnya lah. Tapi selain request yang unik, Iya. ada juga yang customernya yang unik. Atau ngeselin gitu. Ngeselin pasti ada. Ngeselin tuh dulu ada yang misalnya kayak, kadang tuh ada yang kayak dia sendiri yang lupa gitu dia pesan apa, tapi pas keluar nggak sesuai dengan apa yang dia ingat. Terus dia bisa kayak protes gitulah atau gimana, itu juga ada. Terus ada yang agak ribet, dia mau pesennya yang misalnya, cuma ini lumayan dimengerti sih, jadi demi hemat gitu kan, jadi dia ada cari-cari di internet, dia pesennya kayak paket ini yang secara overall tuh harganya lebih murah tapi barangnya banyak gitu. Itu juga ada. Terus yang paling ngeselin menurutku dulu pas aku kerja tuh yang ini, yang pesan online atau Uber itu ngeselin. Kenapa? Soalnya kan pas kamu pesan-pesan kan kamu pasti taunya yang dipesan dong. Tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada yang muncul panjang. Itu biasanya tuh yang misalnya kayak dari luar. Kayak contohnya mungkin pesanan dari HP gitu. Itu kebanyakan orang pesannya banyak. Karena kan sambil santai gitu kan di kamar. Yang pesan online lah pokoknya. Iya, yang pesan online tuh lumayan ngeselin. Tapi kalau yang kayak yang tadi yang pertama yang dia lupa dia pesan apa, itu gimana cara kalian nyelesainnya biasa? Biasanya sih karena kita nggak ada bukti, ya udah kita ya customer kan raja kan. Ya udah kita paling ya kita bikin kasih yang dia mau gitu. Karena kan kita juga bawa dan burger itulah yang nanti kita bisa makan. Oh, oke. Jadi selama kamu kerja sana paling banyak bawa pulang apa aja nih? Paling banyak ya. Iya. Gorengan pasti udah paling banyak sih. Kentang itu biasa paling banyak. Tapi pernah sekali aku bawa banyak banget karena ya aku lupa sih kenapa, cuma kadang kita bisa miskalkulasi juga gitu. Kayak misalnya kita taruh daging terlalu banyak, masak terlalu banyak. Jadi di satu karena soalnya terkadang tuh pas kerja di restoran kantin tuh kadang tuh bisa, namanya juga anak murid makan kan. Jadi jam makannya tuh bisa rame, kita kira masih rame, ternyata nextnya sepi gitu. Kayak sangat misalnya masuk jam 1, kita nggak lihat jam gitu. Misalnya kita kerja kan rame 12 sampai jam 12.45 gitu lah. Abis itu sepi, tapi barang yang kita siapin tuh ada banyak. Nah di sana yang biasa kayak udah banyak dan gak ada yang pesan, itu kita bisa bawa pulang banyak. Jadi kalau gitu kalian dikasih target nggak sih? Kalian nggak boleh lebih dari segini loh lebihnya dalam sehari. Nggak ada sih, maksudnya bawa pulang ya nggak ada sih. Cuma aku ingat aku ada fotonya aku bawa pulang banyak banget. Itu dagingnya banyak banget dan aku bagi-bagi ke teman kamarku.
dulu. Oke, nanti aku minta fotonya kalau masih ada. Iya, nanti aku cari nanti. Ada fotonya. Banyak banget. Aku bagi-bagi gitu. Jadi kalau memang kebanyakan kayak bosnya nggak bakal bilang, ini kok banyak banget hari ini gitu. Enggak begitu sih. Karena ya dia kan juga pekerja gitu. Oh, oke. Jadi ya itu bedanya bos. Mungkin kalau misal dulu aku kerja di toko Lue yang dulu, itu mungkin pas waktu udah sepi, itu mungkin bosnya bakal bilang ini udah nggak ada atau gimana gitu. Tapi kalau di sana kan enggak. Misalnya kayak kentang udah habis nih, sebenarnya kita bisa goreng lagi. Cuma kalau mungkin kalau di toko yang bosnya beneran bos, mungkin dia bakal bilang udah nggak ada gitu. Karena kan ada resiko di mana barang itu bisa kemasak tapi nggak dimakan. Jadi kalau gitu PB yang makan air kari itu butuh banget PB yang kerja di Burger King gitu. Iya, jujur aja di satu, aku masih kerja di yang tuh, di salah satu institusi lah. Aku masih kerja di sana. Tapi sebenarnya aku kerja di Burger King. Jadi di satu tuh setidaknya uang hidupku tuh bisa ketutup di Burger King lah. Jadi uang ini cuma tambahan di saat itu. Boleh cerita nggak sih waktu itu kerja berapa gaji part time per jam waktu itu? Berapa ya? Aku lupa sih. 150-an deh. 50-an. Jadi aku dulu pernah kerja dulu pas kita awal-awal tahun pertama kan 130 ya, aku lupa 130-an kan. Itu 33 ya. Ya kan 133. Itu aku semua pernah kerja dari 133. 145 pernah kan. 40. Ya 140-an lah. Terus naik ke 150-an. Nah pas bergiring itu seingatku udah 150-an. Aku udah ngikutin lah semuanya. Sampai terakhir 180-an seingatku. Terakhir aku kerja part time. Ini angka yang disebut PB ini dalam NTD ya. Jadi kalau di Indoin ya mungkin dibagi kali 500 lah kurang lebih. Iya. Walaupun akhir-akhir ini kurs NTD lagi naik terhadap rupiah. Jadi kan tadi dia bilang 130 NT mungkin sekitar 65.000 gitu. Tapi dulu masih kali 400. Ya 450 sih sebenarnya dulu. Iya. Tapi ya tetap sekitar segitulah angkanya. Terus kamu tuh kerja berapa jam per minggu gitu? Pas itu di satu aku kerja kan kalau nggak salah maksimal 20 jam ya. Itu aku gas sampai full sih, gas sampai 20 jam itu aku gas-gasin. Dan kenapa aku bisa hidup pakai uang kerja burger ini karena kan aku kerja kan kira-kira seminggu mungkin bisa 4-5 kali itu kan dapat makan siangnya, dan sisanya juga aku kan bisa makan di kantin sekolah yang murah gitu, masih di bawah 100-an NT lah, jadi itu aku bisa tekan banget budgetnya. Oke, terus tadi kamu bilang kamu juga sempat bolak-balik Taipei, Hsinchu pas kerja yang pertama banget itu. Karena sekalian buat ketemu pacar juga kan. Iya. Jadi gimana tuh LDR di Taiwan ini? Hah? Ada perjuangan apa aja gitu? Gimana nih maksudnya LDR kan ya selama masih Hsinchu Taipei menurutku masih oke sih, kan ketemu seminggu sekali ya paling. Ya sebulan 2 kali gitu masih oke lah menurutku LDR. Di satu kan kita juga lagi sibuk kuliah masing-masing. Masih pacaran sampai sekarang? Sayangnya udah rungkat. Aduh, karena boleh ceritain nggak tuh alasannya? Karena mungkin udah jalannya Tuhan lah. Waduh. Jadi ada ngerasa nggak tantangan apa aja gitu? Atau kamu udah ya tantangannya lah. Tantangan pas pacaran dulu. Iya. Tantangan pas pacaran ya. Ya mungkin yang susahnya karena kita harus manage waktu di mana kita harus ketemu, kita harus main sama teman, kita harus ada pacaran, dan kita juga harus belajar. Ini lumayan susah sih. Apalagi dulu kan belajarnya lumayan banyak kita, dan ada kerja juga. Itu jadi kadang ya terkadang tuh yang dikorbanin adalah jam tidur. Sebenarnya kalau denger ya mirip juga kalau kamu pacaran di Indo gitu kan. Iya, sebenarnya mirip-mirip sih. Dan sebenarnya juga Taipei Hsinchu kan dulu sempat dulu sempat Hsinchu Taichung lah, dan itu pun cuma perjalanan 2 jam gitu. Menurutku kayak pacaran di Jakarta juga sama sih, kan macet gitu. Oh iya. Iya, jadi nggak ada bedanya sih menurutku. Karena kamu orang Jakarta kan. Iya, betul. Dan paling bedanya cuma
Aku nggak tahu ya pacaran di Indo semahal apa ya, cuma di Taiwan lumayan mahal sih. Jadi terkadang tuh yang bikin kalau uangnya ada nih, mungkin aku tiap minggu rela gitu gue nyamper. Dulu permasalahan adalah uangnya nggak ada. Apanya yang mahal? Yang mahal ya, lebih ke kadang kita makan tuh sebenarnya bisa diatur. Kadang tuh kayak kita ke night market, kan night market di Taiwan mahal. Dan kita kan harus bayar dua, nggak cuma kita sendiri. Kadang snack-snacknya mahal sih. Dan event-event misalnya kayak mau pergi kemana, jalan-jalan, nontonnya mahal. Kalau kali satu nggak begitu, karena kita cowok gitu. Menurutku cowok itu kayak ngomongnya man must provide, ya udah. Jadi ya harus kali dua. Berapa sih sekali nonton? Sekali nonton ya mungkin bisa habis 500-an gitu. Rp1.000 atau NT? 200.000 lah di rupiah. Oke. 500-an NT berarti sekitar 250-an ribu rupiah lah. Per satu orang? Enggak, itu udah 2 orang. Dua orang. Cuma mahal. Di Indo cuma berapa nonton? Itu baru nonton, belum makan. Makan pun kalau daerah kota kan biasa 200-an kan satu orang. Berarti 400-an sekali makan, 200.000 juga. Belum lagi itu makan siang, makan malam, belum snack-snacknya. Makanya dulu sebenarnya kalau saya uang ini bukan masalah, tiap minggu bisa ketemu. Karena uangnya adalah masalah, jadi aku lebih ke sebulan sekali. Kadang sebulan 2 kali lah. Oke. Menurutku LDR bukan masalah kalau ada uang. Oke. Mau Taipei Kaohsiung tiap hari aku naik high speed rail ya. Jadi sekarang udah bukan masalah ya? Kalau ketemu yang pas mungkin bukan masalah. Oke. Ditunggu PB. Waduh. Oke, jadi yang part-time ini kamu lakuin pas masih S1 ya? Iya betul. Oke, sekarang jadi ya teman bisa lihat kayak PB juga lumayan banyak lah, kayak tadi bilang ngorbanin tidur lah buat bisa pacaran. Walaupun pacaran termasuk pilihan gitu kan, nggak semua orang harus pacaran. Tapi tadi juga ada cerita yang part time tapi nggak digaji atau mungkin telat gajinya gitu. Jadi terus makan air kari. Makan air kari menurutku hebat banget sih 3 hari kayak gitu. Terus tapi nggak cuma sampai sana. Jadi pas di S2 sebenarnya PB juga banyak perjuangan lainnya lagi. Oke, PB, kamu sendiri mau mulai dari mana nih?